Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 2, saya Nadia Salsabila Latif dan ketiga teman saya, Aulia Listiani, Adam Abi Azali, dan Puput Putri Almusan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu tujuan pendidikan dan kurikulum, tujuan pengajaran, dan ruang lingkupnya. Sebelum kita membahas tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, mari kita mengetahui apa sih pendidikan nasional itu. Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dirinya miliki untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya serta di masyarakat nantinya. Fungsi pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan nasional adalah pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan nasional juga termuat dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan ini tuh sangat penting karena akan menentukan kemana arah peserta didik nantinya. Jika pendidikan nasional dilaksanakan dengan baik, maka tujuan pendidikan nasional ini akan terwujud dan akan menghasilkan peserta didik atau warga negara yang baik nantinya. Sebelum membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dan apa saja perbedaannya, kita harus tahu nih apa itu kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Pengertian kurikulum secara sempit, yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau harus diselesaikan oleh peserta didik atau siswa di sekolah. Pengertian kurikulum secara luas yaitu dapat diartikan sebagai aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah dalam rangka mempengaruhi anak atau peserta didik dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, atau materi pembelajaran yang akan dijadikan pedoman oleh para guru atau pendidik dalam proses pembelajaran demi tercapainya tujuan akhir dari pembelajaran. Selanjutnya ada sejarah kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada sejarah kurikulum di era Belanda. Zaman VOC, kurikulum pendidikan Belanda didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia. Maka pada kurikulum pun hanya diperkenalkan budaya Belanda saja. Juga penekanan hanya pada penulisan rapi, membaca, dan berhitung. Yang keterampilan ini akan digunakan oleh Belanda karena mereka akan bekerja untuk Belanda dengan gaji yang sangat kecil. Anak-anak Indonesia tidak diperkenalkan oleh budayanya sendiri dan potensi bangsanya. Zaman pemerintahan Hindia Belanda setelah VOC. Setelah VOC dibubarkan, para gubernur atau komisaris jenderal harus merubah sistem pendidikan mereka karena pendidikan pada zaman VOC berakhir dengan kegagalan total. Pemerintah baru yang diresapi ide-ide liberal aliran Aufklärung menaruh kepercayaan kepada pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan ekonomi serta sosial. Tahun 1808, Daendels, seorang gubernur Belanda, mendapatkan perintah dari Raja Ludwig untuk meringankan nasib rakyat jelata dan orang-orang pribumi putra. Daendels memerintahkan bupati-bupati yang ada di Pulau Jawa untuk mendirikan sekolahnya dengan usaha dan biaya sendiri untuk mendidik anak-anak mematuhi adat dan kebiasaan mereka.
Kemudian Dendles mendirikan sekolah bidan di Jakarta dan sekolah ronggeng yang ada di Cirebon. Namun pada tahun 1826 pendidikan dan pengajaran atau pembelajaran terganggu oleh adanya usaha-usaha penghematan. Nah, setelah kurikulum di era zaman Belanda, selanjutnya yang kedua yaitu ada sejarah kurikulum di era zaman Jepang. Pada masa Jepang ini, sekolah dasar yang awalnya itu bermacam-macam tingkatannya dihilangkan. Jadi tinggal sekolah dasar untuk bangsa Indonesia, yaitu sekolah rakyat atau yang biasa juga disebut dengan Kokumen Gakko atau yang berarti 6 tahun lamanya. Nah, pada masa Jepang ini kurikulumnya bertujuan agar rakyat Indonesia itu dapat membantu pertahanan Jepang. Karena itu, yang diajarkan juga diubah sesuai dengan kemauan bangsa Jepang itu sendiri. Dimulai dari perubahan bahasa, yang awalnya kan pakai bahasa Belanda, terus diubah menjadi bahasa Jepang. Walaupun bahasa resmi dan bahasa pengantara itu menggunakan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Jepang itu juga diwajibkan untuk mata pelajaran. Lalu juga di sekolah ini seluruh siswa itu diwajibkan untuk mengikuti latihan militer di sekolah. Lalu ada pembelajaran tentang adat istiadat Jepang, lalu sejarah Jepang juga menjadi sangat utama atau sangat penting di pendidikan. Lalu juga ada mata pelajaran tentang ilmu bumi dan geopolitik. Nah, yang ketiga yaitu ada sejarah kurikulum di era zaman Orde Lama. Di era zaman Orde Lama ini terdapat 3 kurikulum. Yang pertama kurikulum 1947. Nah, pada awal kemerdekaan, kurikulum ini dikenal dengan Leerplan atau yang dalam bahasa Belanda artinya itu rencana pelajaran. Dalam kurikulum ini juga terdapat 2 hal pokok. Yang pertama yaitu daftar pelajaran dan jam pengajaran, dan yang kedua yaitu garis-garis besar pengajaran. Nah, pada masa ini kurikulumnya itu masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Jadi hanya meneruskan kurikulum yang sebelumnya, yang digunakan sebelumnya. Lalu, kurikulum ini juga tujuannya itu tidak menekankan pada pikiran, tetapi lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Nah, yang kedua yaitu kurikulum 1952. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan dan sistem pengajarannya itu diubah agar lebih sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi dibentuklah panitia pengajaran untuk mengubah semua kurikulum di tingkat pendidikan. Yang dulunya diorientasikan untuk kolonial, diubahlah agar lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang merdeka. Jadi panitia pengajaran ini merumuskan suatu kurikulum yang isinya itu pada setiap pendidikan harus memperhatikan hal-hal. Yang pertama yaitu ada pendidikan pikiran itu harus dikurangi. Lalu yang kedua juga ada isi pelajaran harus dihubungkan pada kesenian. Yang ketiga juga ada pendidikan watak, lalu pendidikan jasmani, dan yang terakhir yaitu ada kewarganegaraan dan masyarakat. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Sesuai dengan ketetapan MPRS mengenai bagian dari sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasional, yakni tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka pada kurikulum ini pendidikan berfungsi sebagai yang pertama, yaitu sebagai pembina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi. Lalu yang kedua yaitu sebagai produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan. Yang ketiga yaitu sebagai lembaga pengembangan ilmu teknik dan fisik, dan yang terakhir yaitu pendidikan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada sejarah kurikulum di era zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru ini yang pertama ada kurikulum 1968. Kurikulum ini tentunya merupakan pembaruan dari kurikulum sebelumnya yaitu pada tahun 1964. Dengan diadakannya
perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawarhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, kurikulum ini juga merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada kurikulum ini juga bertujuan agar untuk membantu manusia Pancasila yang sejati, kuat dan sehat jasmani, lalu mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. Yang kedua yaitu kurikulum 1957. Kurikulum ini juga merupakan pengganti dari kurikulum sebelumnya, di mana pada kurikulum sebelumnya ini belum memperhitungkan hal-hal yang mengenai faktor kebijaksanaan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional. Jadi, karena pertimbangan tersebut dibentuklah kurikulum 1975 ini yang menggunakan prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu ada berorientasi pada tujuan. Maksudnya apa? Jadi, dalam hal ini pemerintah itu merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh seluruh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua yaitu ada menganut pendekatan integratif. Maksudnya ini, jadi setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga ada menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat yaitu ada menganut pendekatan instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dan yang terakhir juga ada dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon atau rangsang jawab dan latihan. Yang ketiga yaitu ada kurikulum 1984. Nah, pada kurikulum ini siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Jadi mereka ini digiring untuk melakukan berbagai keterampilan melalui proses cara belajar siswa aktif atau yang biasa disingkat dengan CBSA. Kurikulum ini juga berorientasi kepada tujuan instruksional dengan berdasar pada pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa ini dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar dilakukan secara fungsional dan efektif. Oleh karena itu, untuk memilih dan menentukan bahan ajarnya, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Yang keempat yaitu ada kurikulum 1994. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu pada tahun 1984. Kurikulum ini juga dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, hal ini berdampak kepada pembagian waktu pelajaran yang awalnya itu menggunakan semester diubah menjadi caturwulan. Dengan menggunakan caturwulan ini diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Yang kelima yaitu ada sejarah kurikulum di era zaman reformasi. Di era zaman reformasi ini terdapat 3 kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 2004 atau yang biasa juga dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Mengapa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi? Karena sekolah ini diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang dikehendaki, yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Jadi, kurikulum 2004 ini menekankan pada ketercapaian siswa baik secara individual maupun klasikal, yang tentunya berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Selanjutnya yang kedua ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan KTSP. Jadi KTSP ini disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi, kurikulum ini tidak terpisahkan dari standar isi atau SI yang pengembangannya itu diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Jadi di sini guru itu memiliki otoritas dalam mengembangkan kurikulum secara bebas dengan memperhatikan karakteristik siswanya dan lingkungan di sekolah masing-masing. Jadi pada kurikulum ini sepenuhnya itu diserahkan kepada sekolah, tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan maupun Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum berbasis karakter yang menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Jadi pada kurikulum ini proses pembelajarannya itu bukan lagi berpusat kepada guru, namun berpusat kepada siswa. Jadi guru di sini hanya menjadi fasilitator saja. Kenapa seperti itu? Karena agar terbentuknya generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Kurikulum ini juga bertujuan untuk mendorong siswa untuk memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya, serta memiliki kemampuan interpersonal dan antarpersonal maupun memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, materi selanjutnya yaitu ada perbedaan kurikulum KTSP dan K13 atau kurikulum 2013. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kurikulum KTSP ini pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri, dan guru juga memiliki otoritas dalam mengembangkan kurikulum secara bebas dengan memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan di sekolah masing-masing. Sedangkan kurikulum 2013 yaitu bukan lagi berpusat kepada guru namun berpusat kepada siswa, sedangkan guru hanya menjadi fasilitator saja. Yang pertama di sini ada perubahan kurikulum 2013. Jadi pada perubahan kurikulum ini terdapat beberapa elemen perubahan. Antara lain yaitu ada elemen perubahan kompetensi kelulusan, lalu ada elemen perubahan pada kedudukan mata pelajaran atau isi, lalu ada elemen pendekatan, lalu ada elemen struktur kurikulum yang terdapat mata pelajaran dan alokasi waktu, lalu ada proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan ekstrakurikuler. Seperti yang sudah dijelaskan pada perubahan kurikulum di slide sebelumnya, di sini ada berbagai macam elemen perubahan yang terjadi pada perubahan kurikulum. Elemen perubahan yang pertama itu terjadi pada kompetensi kelulusan. Nah, pada kompetensi kelulusan ini tuh merupakan terjadinya peningkatan dan juga keseimbangan soft skill serta hard skill yang dimiliki oleh siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA. Lalu elemen perubahan yang kedua itu ada pada kedudukan mata pelajaran dan isi. Pada kurikulum yang sebelumnya itu kompetensi diambil dan didasarkan pada mata pelajaran yang ada. Sedangkan pada kurikulum yang baru ini mata pelajaran ini dikembangkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Untuk yang ketiga, elemen perubahannya itu pada ekstrakurikuler. Seperti yang sudah diketahui, pada kurikulum yang terbaru ini, ekstrakurikuler pramuka itu merupakan ekstrakurikuler yang wajib dari jenjang SD hingga SMA. Sedangkan UKS dan PMR juga merupakan ekstrakurikuler yang ada pada jenjang SD hingga SMA. Sedangkan untuk OSIS ini, OSIS terjadi pada kegiatan di SMP hingga SMK ataupun SMA. Lalu yang keempat ada elemen perubahan pada pendekatan. Nah, pada pendekatan ini kompetensi yang diambil itu untuk SD melalui tematik, sedangkan untuk SMP dan SMA itu melalui mata pelajaran yang terpadu dan juga terperinci. Sedangkan untuk SMK pendekatan dilakukan dengan kegiatan pembelajaran yang vokasional ataupun praktek sesuai dengan program studi yang sedang mereka ambil. Lalu yang kelima ada elemen perubahan pada struktur kurikulum ataupun mata pelajaran dan alokasi waktu. Untuk SD ini seperti biasa holistic science itu kan sebelumnya 10 jam mata pelajaran, jadi diubah menjadi 6 jam mata pelajaran.
Lalu untuk SMP ini pelajaran TIK merupakan media untuk semua mata pelajaran. Dan untuk SMA ini terbagi menjadi dua, ada mata pelajaran minat dan juga ada mata pelajaran wajib. Lalu untuk SMK ini ada perubahan pada jenis keahlian berdasarkan program studi. Yang pertama itu perubahannya berdasarkan kebutuhan ya, ada 6 program keahlian, 40 bidang keahlian dan juga 121 kompetensi keahlian. Lalu yang keenam ini ada proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini itu mengacu pada eksplorasi dan elaborasi yang dimiliki oleh siswa. Dan juga pada proses pembelajaran ini, belajar tidak hanya bersumber pada guru, melainkan siswa bisa mengeksplorasi semua mata pelajaran yang sedang diambil melalui sumber-sumber informasi dan sumber belajar lainnya, tidak hanya guru. Lalu yang terakhir ada pada penilaian hasil belajar. Nah, penilaian belajar ini berbasis kompetensi. Lalu penilaian ini memperkuat penilaian acuan patokan yang didasarkan pada posisi skor yang dimiliki ataupun diperoleh oleh siswa. Lalu penilaian ini tidak hanya didasarkan pada kompetensi dasar saja, tetapi didasarkan pada kompetensi inti dan juga SKL. Nah, selanjutnya ini ada perubahan implementasi untuk mata pelajaran KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Nah, seperti yang sudah kita lihat di slide ini, bahwa di KTSP 2006 ini banyak materi yang disusun untuk memberi pengetahuan untuk siswa. Semua bersumber dari guru dan buku yang diberikan. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013 ini materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi di perbedaannya itu, KTSP 2006 ini siswa selalu mendapat sumber belajar itu dari guru. Sedangkan di kurikulum 2013 ini siswa bebas untuk mengeksplor semua sumber belajar yang mereka dapatkan dari media-media lainnya, tidak hanya guru dan juga tidak hanya dari buku yang didapatkan di sekolah. Selanjutnya kita beralih ke perbedaan antara KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Nah, seperti yang sudah ada di slide ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, KTSP 2006 ini materinya masih disusun untuk mendukung kompetensi tertentu. Lalu ada mata pelajaran yang dirancang berdiri sendiri dan lain-lain. Selain itu, pada KTSP 2006 ini juga ada tematik yang disusun untuk pelajaran kelas 1 hingga kelas 3 SD, tapi ini belum terintegrasi pada KTSP 2006. Lalu TIK ini masih menjadi mata pelajaran tersendiri. Dan juga yang selanjutnya itu ada bahasa Indonesia yang sebagai pengetahuan. Lalu ada penjurusan di SMA sejak kelas 11. Lalu pada SMA dan SMK ini tidak adanya kesamaan kompetensi. Lalu ada penjurusan di SMK yang dijuruskan dengan sangat detail. Selanjutnya pada kurikulum 2013, selain yang ada pada slide di atas ini, tentunya ada konten ilmu pengetahuan yang diintegrasikan dan dijadikan konten untuk menjadi penggerak dari seluruh mata pelajaran lainnya. Selanjutnya, kalau pada KTSP 2006 tadi itu kan tematik ditujukan untuk kelas 1 hingga kelas 3 SD. Sedangkan di kurikulum 2013 ini, pelajaran tematik itu untuk kelas 1 hingga kelas 6 SD. Jadi, untuk seluruh kelas di SD itu tetap belajar tematik, tidak hanya kelas 1 sampai kelas 3 saja. Lalu, TIK di sini bukan pembelajaran tersendiri, melainkan sebagai sarana pembelajaran ataupun media pembelajaran. Lalu bahasa Indonesia ini sebagai alat komunikasi ataupun carrier of knowledge. Selanjutnya, sudah tidak ada lagi penjurusan di SMA, melainkan adanya mata pelajaran wajib dan minat sesuai dengan pilihan dari siswanya masing-masing. Selanjutnya, di ini sebagai alat komunikasi ataupun carrier of knowledge. Selanjutnya, sudah tidak ada lagi penjurusan di SMA, melainkan adanya mata pelajaran wajib dan minat sesuai dengan pilihan dari siswanya masing-masing. Selanjutnya, di kurikulum 2013 ini, SMA dan SMK ini memiliki mata pelajaran wajib yang berkaitan dengan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan soft skill serta hard skill mereka. Selanjutnya, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Adam.
Baik, selanjutnya ada pengertian perubahan kurikulum. Saya akan menjelaskan pengertian perubahan kurikulum menurut Sutopo dan Sumanto. Mereka berdua menyatakan bahwa suatu kurikulum disebut dapat mengalami perubahan apabila terjadi perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu, yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja. Sedangkan menurut Nasution, perubahan kurikulum mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu, mengubah kurikulum sering berarti turut mengubah manusia, yaitu guru, pembina pendidikan, dan mereka-mereka yang mengasuh pendidikan. Nah, dari dua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja, mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru, murid, kepala sekolah, pemilik sekolah, juga orang tua, dan masyarakat umumnya berkepentingan dalam pendidikan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis perubahan kurikulum. Jenis-jenis perubahan kurikulum itu ada dua. Yang pertama ada perubahan sebagian-sebagian, dan yang kedua ada perubahan menyeluruh. Perubahan sebagian-sebagian ini terjadi hanya pada komponen unsur tertentu saja. Dari kurikulumnya kita sebut perubahan yang sebagian-sebagian. Dalam perubahan sebagian-sebagian ini dapat terjadi bahwa perubahan yang berlangsung pada komponen tertentu sama sekali tidak berpengaruh terhadap komponen yang lain. Dan yang kedua ada perubahan menyeluruh. Artinya keseluruhan sistem dari kurikulum itu dapat berubah karena tergambar baik di dalam tujuannya, isi organisasinya, dan strategi pada pelaksanaannya. Contohnya yaitu pada perubahan kurikulum 1968 ke kurikulum 1975 dan 1976, yaitu terjadinya perubahan pengembangan tujuan, isi organisasi, dan strategi pelaksanaan yang baru dan dalam banyak hal berbeda dari kurikulum sebelumnya. Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Hal ini saya akan menjelaskan perubahan kurikulum di era reformasi, yaitu yang pertama adanya bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kaum kolonialis. Dengan merdekanya Indonesia, masyarakat Indonesia sadar akan suatu sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan cita-cita nasional. Maka dari itu, masyarakat di Indonesia mulai merencanakan perubahan pada suatu kurikulum dan sistem pendidikan yang ada. Dan yang kedua, ada perkembangan iptek yang pesat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menimbulkan ditemukannya teori dan cara-cara baru dalam belajar mengajar. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi perubahan pada suatu kurikulum, baik secara sebagian-sebagian ataupun secara menyeluruh. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada pertumbuhan yang pesat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka sistem pendidikan dan kurikulum di Indonesia atau di negara lain perlu adanya peninjauan kembali, dan hal ini dapat mempengaruhi perubahan kebutuhan dan pendidikan yang akan semakin besar. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup pembelajaran. Ruang lingkup pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu secara makro dan secara mikro. Secara makro, strategi pembelajaran berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan program pembelajaran. Oleh karena itu, strategi pembelajaran mengaktual pada strategi perencanaan, pelaksanaan, dan strategi penilaian pembelajaran. Dan secara mikro, yaitu berkaitan secara langsung dengan tindakan-tindakan guru di kelas. Dan tindakan guru yang dimaksud berhubungan dengan pelaksanaan siasat dan taktik dalam mengoperasionalkan pelaksanaan metode, teknik, prosedur pembelajaran, maupun siasat dan taktik operasional dalam penggunaan media dan sumber pembelajaran. Nah, dari slide yang terakhir yaitu ada model pendekatan pengajaran. Model pendekatan pengajaran juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berorientasi pada guru dan yang kedua ada berorientasi pada siswa. Pendekatan yang berorientasi pada guru yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Dan dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Dan yang kedua, pendekatan pada siswa. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar yang bersifat modern. Pada pendekatan ini, manajemen dan pengelolaannya akan dilakukan oleh siswa sendiri. Dan pendekatan ini, siswa bebas berkreativitas dan mengembangkan potensinya. Terima kasih.